Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar YouTube yang budiman, kita ketemu kembali pada pertemuan episode yang ke-16. Hari ini kita mencoba untuk mengkaji kembali yaitu tafsir Al-Quran yang di dalam surat Al-A'raf sebagai lanjutan, sebagaimana Allah telah mengusir para setan laknatillah dan mereka diberikan ruang di dalam dunia untuk merayu dan membujuk Adam dan anak cucu Adam sekalipun sampai ke akhir masa yaitu kiamat dunia. Namun Allah dalam surah Al-A'raf ini pada ayat 18 juga telah mengeluarkan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala khuruj minha mad'uman madhuran laman tabi'aka minhum la'anna jahannama minkum ajma'in. Allah pula berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi mereka ke neraka jahanam dengan kamu semuanya. Artinya Allah juga bisa mengancam kepada para iblis yang seyogianya iblis itu patuh dan turut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kesombongan yang membuat mereka bisa mengancam Allah dengan ketidaktahuan mereka dikarenakan sudah dikuasai oleh hawa nafsunya dan kecemburuan atau kedengkian mereka kepada Nabi Adam alaihissalam yang nantinya akan bisa meraih posisi sebagai pemimpin alam semesta yang menurut mereka itu janganlah diberikan kepada Adam dikarenakan mereka itu diciptakan dari api dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Namun itu semua adalah kehendak Allah yang Allah juga bisa mengancam kepada mereka, boleh kamu merayu anak cucunya Adam, namun sebisa kamu saja. Namun selebihnya kamu itu tak akan bisa dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang telah beriman kepadaku dan mereka itulah jalan satu-satunya yang dia pilih adalah kembali kepadaku. Itu kata Allah. Dan Allah juga berfirman lagi dalam surah Al-A'raf ayat ke-19 dengan wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Nah, artinya apa? Firman Allah ini menunjukkan yang bahwa kebenaran yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam tidak diturunkan dikarenakan berdosanya, namun Allah yang mengusir syaitan laknatillah saja, tidak termasuk Nabi Adam alaihissalam. Dikarenakan ayat barusan Allah diberi hak untuk menempati surga bersama istrinya dan memilih makanan yang banyak dan agar mereka itu tidak mendekati pohon ini. Nah, arti pohon ini tidak jelas di dalam posting sebagai tafsir ini, yang namun semuanya itu adalah sebagai
mengatasnamakan yang diberikan nama oleh setan, yaitu buah khuldi namanya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu membiarkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menjalani kehidupan di dalam surga, yang namun lebih jauh lagi yang bahwa Nabi Adam alaihissalam itu untuk ditempatkan di dalam dunia ini untuk menjalani proses kehidupan nyata, proses kehidupan yang sebenar. Artinya dikirimnya Nabi Adam alaihissalam ke dunia ini untuk menjadikan sebuah tata laksana kehidupan, baik dengan keluarganya atau ke semua umatnya yang akan kembali nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam proses ini secara hakikat perlu juga kita sampaikan bahwa inti yang keluar daripada bahasa pengusiran ini yang disebut dengan doa-doa kita sebagai umat Nabi Adam, Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, yang sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam itu terlebih dahulu diciptakan adalah alam-alam yang termasuk alam ahdah, alam wahdah, alam wahidiyah, alam nur, alam misal, alam insan, alam ajsam, dan alam malakut. Yang dari semuanya itu merupakan hakikat daripada manusia. Hakikat manusia adalah ruh yang disemayamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuh. Yang tubuh itu menjadikan sebagai kereta atau kulit luar atau pakaian nyawa yang di dalam bersemayam sebagai ruh adalah dirinya seorang hamba yang betul-betul telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai ruh itu tergoda atau ruh itu kotor ketika sampai ke dunia ini. Artinya apa? Secara hakikat kita sebagai manusia itu mesti menjalani kehidupan di dunia itu sebagai orang yang bertualang, sebagai orang yang merantau. Sebagaimana orang perantau itu tidak enak seenak kampung sendiri, ya, semuanya itu mesti kita ingat kembali. Nah, itu sebagai hakikat. Kemanapun setiap manusia pergi, maka dia tetap kembali ke kampung halamannya. Artinya apa? Secara syariat saja manusia itu tidak bisa meninggalkan kampungnya. Mesti kalaupun dia sudah berjalan ke luar negeri, ya, Jakarta, Amerika dan lain sebagainya, pokoknya dunia, mereka itu tetap teringat kepada kampung halamannya, rindu. Maka kebalikan dalam proses kehidupan manusia sekarang ini, kenapa tidak rindu kita kepada tempat kita di mana hakikat kita itu disemayamkan di dalam tubuh. Artinya telah diberikan contoh bersemayamnya dirinya Adam dan kepada tubuhnya Adam yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita lontarkan pada pertemuan-pertemuan di terbelakang, yang menjadikan daripada Allah itu menyempurnakan daripada kejadian-kejadiannya, ya, yang menurut daripada Allah itu sengaja Allah memberikan kulit atau saripati daripada api, angin, air, dan tanah. Tanah itu sengaja diambil tanah dunia. Itu menurut para masyayikh atau para ulama yang sudah mengarang kitab, ya, kitab para masyayikh, yaitu yang tersebut di dalam Minhajul Abidin, Ya Ulumuddin, bahkan Al-Hikam dan sebagainya.
Maka oleh sebab itu kita kenapa tidak merasa bahwa kita di sini tidak seperti orang merantau. Nah, itulah orang-orang yang menurut Allah para kaum Adam yang lari hengkang jauh daripada petunjuk. Nah, mereka itu merasa yang bahwa dunia itu akan selama-lamanya kekal abadi. Nah, berarti mereka itu memandang indah dunia itu sebagaimana indahnya surga. Nah, begitu pula sebaliknya orang-orang yang beriman memandang indah surga itu sebagaimana imannya itu kepada kampung halaman, yaitu akhirat. Maka oleh para sufi, para wali di dalam dunia ini mereka itu memanfaatkan umurnya untuk mensyarahi atau menghabiskan waktu umurnya untuk selalu mengkaji Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai sarapan pagi, siang, dan malamnya. Itulah oleh para pemirsa YouTube yang budiman, pertemuan kali ini pada episode ke-15 kita padai. Insyaallah besok kita akan ketemu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.